Bismillahirrahmanirrahim. Menentukan sebuah hukum terhadap suatu masalah kan harus berlandasan dengan Al-Quran dan hadis. Lalu hadis itu harus sahih dan seterusnya. Apakah memang dalam menentukan hukum itu harus berlandaskan dengan hadis sahih? Ketika ada hadis sahih bertentangan, bagaimana itu menyikapinya, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang saya sendiri mengalami ya, ketika tapping, rekaman untuk Trans 7, itu saya selalu ditegur oleh produser. Ustadz, kok antum ngomong dari tadi itu nggak ada dalilnya, katanya gitu. Selalu ditanya dalilnya, saya bilang, lah itu yang saya omongin itu semua dalil gitu. Enggak, maksudnya ayat Quran gitu. Maksudnya hadisnya gitu. Jadi masyarakat kita ini sudah diracuni, atau istilahnya bukan diracuni ya, dibelandangke, itu apa bahasa Indonesia itu? Kesasarkan. Nah, dibikin kesasar bahwa yang namanya fatwa atau hukum gitu ya, itu harus ada kutipan Quran, kutipan hadis gitu. Kalau nggak ada kutipan Quran dan nggak ada kutipan hadisnya, dianggap itu tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, gitu. Padahal ini dia ininya kan poinnya. Tidak semua hukum itu harus dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena begini, masih ingat ya kisahnya Muaz bin Jabal? Ingat nggak? Ke Yaman ya. Ingat ya? Iya. Kok antum ingat? Emang antum ada di situ waktu itu? Nggak ada ya? Ingat pernah baca hadisnya? Pernah baca, betul. Ya kan ditanya, dengan apa kamu berhukum? Menghukumi ya? Kalau di Al-Quran nggak ada, ya dengan Sunnah gitu kan? Terus kata Nabi, kalau di Sunnah nggak ada, apa jawabannya? Ajtahidu ra'i. Harusnya kan dia nggak begitu. Ya udah diam, tawakuf, orang Quran Sunnah nggak ada, gitu kan. Tapi ternyata dia masih meneruskan ajtahidu ra'i. Saya beristihad. Dengan apa? Dengan apa beristihadnya? Beristihadnya dengan apa? Ra'i kan? Dengan ra'yunya dia, gitu. Berarti nggak pakai Quran dong? Nggak pakai Sunnah dong? Nggak. Siapa dia itu? PKI? Enggak, dia sahabiyun jalil. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi kalau dibilang semua harus pakai dalil, dan yang namanya dalil itu dibatasi pada Quran dan Sunnah saja, itu sesat banget orang berpikir begitu. Tapi saya bilang, makanya itu diracuni gitu. Dibikin kesasar seolah-olah segala sesuatu itu harus ada dalil dari Quran dan Sunnah. Itu ya. Setuju nggak? Setuju. Berarti kalau nggak ada Quran dan Sunnah pakai apa dalilnya? Bisa pakai kias, kias. bisa pakai ijma, apalagi? bisa pakai masolih mursalah, istishab, banyak sekali. Makanan apa itu? Macam-macam dalil. Banyak sekali. Banyak sekali. Orang kita itu dibikin sesat bahwa dalil cuma Quran dan Sunnah. Ijma bukan dalil, gitu ya. Kias bukan dalil. Apa tadi? Masolihul mursalah bukan dalil. Istishab, apalagi? Istihsan, apalagi? Urf, ya kan, dan sebagainya. Urf. Nah, ini kan kita lagi ngomongin tradisi itu kan urf kan sebenarnya. Orang dibikin sesat gara-gara dia tidak belajar ilmu yang beliau belajar di Pakistan ini. Jurusannya ini usul fiqh. Ya kan? Dan ketika kita baca usul fiqh, sebenarnya dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah. Tapi ada sederet lagi panjang gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita tegaskan, bahwa dalil itu tidak selamanya berupa butir-butir ayat Quran, dan tidak selamanya berupa hadis-hadis nabawi. Bisa ijma, bisa kias, bisa. Termasuk diantaranya adalah adat atau tradisi, gitu. Kita tahu bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman yang ada peledakan informasi ya, informasi sangat tersebar, kemudian yang berbicara sangat banyak, masing-masing orang yu'jab bi ra'yihi, kagum dengan pendapatnya, sehingga tanpa ragu setiap ada yang di benaknya segera dia lontarkan, segera dia tuliskan agar dibaca oleh orang lain. Bahkan dia sedih kalau yang baca cuma sedikit ya, karena masing-masing kagum dengan pemikirannya. Dan itu berlaku pada setiap bidang ilmu, baik ilmu dunia termasuk juga bidang ilmu agama. Ya. Oleh karenanya banyak pembicara terutama dalam bidang agama yang terkadang memang dia berhak untuk berbicara, dan banyak yang tidak berhak untuk berbicara
yatazayyawuna bi zayyil alim, bergaya, berlagak seperti lagaknya seorang alim, padahal banyak di antara mereka yang tidak menempuh pendidikan agama dengan selayaknya. Ini yang menjadikan kita perlu untuk memiliki filter untuk bisa memilah-milih, untuk bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Maka kita harus memiliki barometer ya. Kita harus selektif dalam mendengar informasi yang masuk kepada kita, baik kita kehendaki maupun tidak kita kehendaki. Di zaman dahulu, di zaman Rabi'ah, gurunya Imam Malik ya, rahimahullahu taala ya. Imam Malik berkata, akhbarani rajulun, ada seorang menyampaikan kepadaku bahwasanya dia masuk ketemu dengan Rabi'ah bin Abdurrahman ya. Kemudian dia mendapati fawajadahu yabki, dia mendapati Rabi'ah dalam kondisi menangis. Maka dia bertanya, "Ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Rabi'ah? Am musibatun dakhalat 'alaika? Apakah kau terkena musibah sehingga kau buat engkau menangis?" Faqala la, tidak, aku menangis bukan karena musibah. Walakin istuftiya man la ilma lahu wa dhahara fil islami amrun azim. Akan tapi ada orang yang diminta fatwa yang tidak punya ilmu, diminta fatwa ya, beredar di zaman tersebut ya, di zamannya Imam Malik ya, dan telah muncul perkara besar dalam Islam. Kemudian Rabi'ah berkata, wala ba'dhu man yuftiha huna ahaqqu bisijni minas surraq. Sungguh sebagian orang berfatwa di sini lebih utama untuk dipenjara daripada para pencuri ya. Artinya dia merasa bahwasanya orang-orang yang hobi berbicara agama tanpa ilmu, tanpa dalil, ikut perasaannya, ikut akalnya, ya, ikut katanya, dan berani berkomentar, berani menjawab, berani dan yang lainnya berkaitan masalah agama, maka kata Imam Rabi'ah bahwasanya dia berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kenapa? Karena pencuri melakukan kerusakan, tapi orang-orang ini kerusakan lebih besar. Ya, kerusakan lebih besar karena berkaitan dengan masalah agama, masalah akhirat kaum muslimin ya. Dan kita tahu bahwasanya justru orang lebih berani berbicara masalah agama daripada masalah dunia ya. Tidak semua orang berani berbicara masalah fisika. Tidak semua orang berani berbicara masalah kimia. Tidak berani semua orang berbicara masalah medis ya. Tidak semua orang berani berbicara. Mereka nunggu ahlinya dan pakarnya. Tapi kalau sudah masalah agama, semua orang mau bicara. Semua orang mau bicara. Mau pakar enggak pakar, mereka hobi untuk berbicara ya, dan kagum dengan pendapatnya. Oleh karenanya di zaman seperti ini kita harus, terutama orang-orang awam, harus selektif, harus memiliki barometer untuk memilah-milih ya. Kalau dia dapati ada para dai ya yang mengajak manusia, masyarakat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ya, maka itu insyaallah adalah para dai yang benar, karena Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Islam dibangun atas Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang sahih. Tapi kalau dia mendapati ada sebagian dai yang menyuruh untuk meremehkan Al-Quran dan Sunnah, apa itu Al-Quran Sunnah? Apa itu hadis-hadis? Apa itu sah? Apa itu pemahaman salaf? Maka dia waspada. Ya. Karena sebenarnya orang-orang yang menyuruh untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan pemahaman para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang ingin mengikis Islam sedikit demi sedikit, ingin menjauhkan kaum muslimin dari sumber pendalilan yang benar. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama ya. Sekitar 20 argumentasi yang keliru dalam beragama. Adapun pendalilan syar'i sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam kitabul usul, kutubul usul ya, usul fiqh ya, bahwasanya pendalilan yang syar'i itu Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ijma', qiyas, kemudian di sana ada pendalilan yang diperselisihkan ya. Ini dibahas dalam masalah usul fikih seperti istislah atau maslahal mursalah, kemudian istihsan ya, kemudian syar'u man qablana ya, kemudian amal ahli Madinah ya, al-istishab ya. Ini beberapa hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang akan kita sebutkan 20 ini adalah pendalilan yang batil ya, yang tidak disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Tidak disebutkan oleh al-fuqaha dan juga tidak disebutkan oleh al-usuliyun ya. Hanya tersebutkan dalam sebagian buku-buku sufiyah misalnya ya, atau buku-buku yang lain yang bukan merupakan buku pendalilan secara syar'i. Maka 20 poin ini hendaknya diperhatikan dengan baik-baik,
Karena itu semua adalah sisi pendalilan yang keliru.